Sementara untuk sekarang di game yang ketiga sudah dimulai. 2-1 untuk Onyx atau Bigatron. Onyx atau Bigatron. Yo wes, kalau begitu game ketiga. Mana suaranya? Oke, dan tidak dengan adanya power pick off dari Keyboy. Sekarang dengan Rafaela, terlihat dengan adanya emblem yang digunakan untuk Rafaela itu sendiri. Yap, ada 4 Quantum Charge dan emblem dari Rafaela adalah emblem support. 4 Quantum Charge, Om. Ngebut ya, tim ngebut semuanya ditambah dengan Holy Heal-nya, nanti lebih ngebut lagi. Ini juga duonya bakal jalan terus. Valen Rafa bawa agility sama Wilderness Blessing, Om. Yap, bawa jarum suntik besar juga ya sekalian. Sarban itu jarumnya. Jus ya, Bayo. Belum vaksin, ayo. Itu dia mbak bengkel nambah nitrogen apa gimana? Waduh. Sementara sekarang cewek sendirian. Udah mendapatkan begitu banyak gangguan tapi Super Cat sudah hadir pula ke area tersebut. Walaupun Kairi tadi udah melakukan sebuah invasi ke bagian bawah. Ada Phantom Execution untuk Super Key-nya. Tadi udah mulai maju kembali tapi Keyboy masih memberikan sebuah backupan dengan Holy Healing yang dia milikin. Yap, wah itu sebenarnya juga bisa ngebuat. Oke, dari Onyx menambahkan kembali dari segi durability-nya, namun dari Bigatron Alpha bahkan tanpa adanya healer aja, basic hero-nya mereka udah tebel-tebel banget, Om. Iya, dan juga tadi cukup disayangkan dimana onward dari Super Key ini udah berulang kali miss. Meskipun tadi onward itu hampir di ujung, kalau kena kebanting itu lawannya langsung tumbang pasti. Cuman gak kena. Kena angkat. Iya, gak kena sama sekali. Oke dah, cewek masih bebas untuk di bottom lane. Sedangkan recall harus dilakukan oleh Siga juga. Jadi untuk perebutan di turtle sekarang. Yap. Ini sepertinya Onyx lagi dan lagi ya. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan turtle. Waduh, itu dia Phantom Execution tadi langsung dikeluarkan tapi Sorizo masih berhasil kabur. Dia masih memiliki sprint, dia punya Quantum Charge, enak banget. In and out yang begitu baik dilakukan oleh Sorizo. Ya, sebuah rotasi juga ke atas memang tidak berhasil untuk bisa menciptakan first blood, tapi Astral Echo sudah dibuka juga untuk mereveal pemain-pemain dari Onyx. Waduh, ditembak langsung tapi sekarang Sorizo udah mengantarkan beberapa poin damage yang berhasil masuk ke dalam tubuh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Hanya saja sekarang dipukul mundur Sorizo, sedikit lagi bisa dan Sorizo berhasil dihancurkan, bahkan double kill didapatkan oleh Butapi. Super Cat mendapatkan tartan di depan Wolfedo walaupun harus mengorbankan dirinya. Wah. 3 player tumbang. Dapat turtle tapi 3 pemain dari Bigatron Alpha yang hilang. Ini harusnya nggak jadi pertukaran yang adil, Om. Yap, dimana mereka masih berhasil untuk mukul terlalu banyak juga ya tadi. Di area belakangnya ini bisa langsung di dive in oleh Kairi. Lihat ada 3 assist juga di tangan Kairi. Sedangkan Boots, ini mereka punya power. Boots yang tidak terlalu mungkin praya untuk item-item damage ya. Karena dengan adanya Abyssal Strike juga ini mainin untuk berapa persen total HP lawan yang sudah hilang. Iya. Hampir sama dengan Lethal Counter milik Balmond. Apalagi ada armor breaker juga kan di sana ya. Dan itu berarti membuat Tornos ya jauh lebih dalam ya. Kalau memang pasifnya lagi merah, kena armor breaker, ya udah nanti damage dari Lancelot akan terlihat besar. Apalagi kan true damage juga. Wow, Super Ken menabrakan dirinya terhadap seorang Sans di sana. Lah. Aduh lava. Iya, malah ketemu saudara. Betul. Saudara yang terpisahkan di situ barusannya. Ini adu lava, kakinya sama-sama panas ya. Tapi memang itu adalah escape yang mungkin bisa dimanfaatkan juga dengan adanya Valentina ya, Om. Yep. Dan juga Valentina di sini kalau memang dia ngambil primal fight juga ya, kita tahu damage-nya pasti jauh lebih besar. Yap. Dengan magic item yang Iya. di build up oleh Valentina. Iya sih, dengan ya pasti build magic ya build kan bisa magic punya kan. burst lagi lebih tinggi. Meskipun minusnya nggak punya attack speed ya. Iya. Tapi lightning chain-nya masih ada. Oke, dan di arah bottom lane nampaknya sudah terjadi keramaian juga. Mengingat nantinya Turtle juga akan muncul di arah bawah. Namun untuk sejauh ini Bigatron Alpha juga lebih hati-hati lagi nih setelah tadi ada fight di area river yang akhirnya berhasil untuk bisa mendapatkan 3 poin kill untuk Onyx. Yep. Ya bagaimana untuk di tengahnya juga. Ini masih bisa ditangani sendirian oleh Sans. Meskipun ya dari Onyx mereka nggak punya hero yang cukup durable di garis depan. Tapi mereka bisa main kiting, mereka tarik ulur dan ini berjalan dengan semestinya juga bagi Onyx. Sedangkan Bigatron Alpha kalau mau ya mereka bisa mainin, coba untuk tabrak. Karena mereka punya badan yang tebel-tebel, yang seakan-akan sulit. Dan flicker onward yang miss. Oke, ada satu flicker, ada satu momentum yang cukup krusial. Sudah dilakukan dan itu pun gagal. Oke, terlihat Astralico-nya
memberikan di mana saja positioning yang dimiliki oleh pemain dari negeri Semarang. Mereka semua bertempur di atas tersebut, tapi untuk turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi dengan Holy Baptism begitu baik dan dikeluarkan tepat waktu, tapi Kinya berhasil dihancurkan pula. Sanse mencoba untuk bisa mendapatkan dari pergerakan dari Sive, tapi Sive masih berhasil mundur dan juga menjauh dari area tersebut. Wow, pergerakan yang begitu cepat. Satu buah outer turret here bottom lane pun bisa kembali menjadi keuntungan yang bisa diamankan oleh Onyx. Walaupun midnya ini udah mulai mau di trade. Yap. Waduh, itu dia Sorizo masih berhasil kabur. Ada satu Tonros, Phantom Execution, semuanya dikeluarkan. Oke, dari goal difference yang sudah terjadi sekarang, mungkin yang sedikit lebih unggul. Ini ada di tangan Onyx semua ya pemain-pemainnya. Yap, kalau kita bisa bilang bahkan Boots sendiri dia unggul sekitar 700-800 gold. Dengan build defense untuk D-Rod sendiri, tadi ada Radiant Armor yang sudah dibeli oleh D-Rod. Jadi di sini dia hanya akan memaksimalkan untuk efek pasif dari D-Rod yaitu Armor Breaker. Dan Kairi punya satu War Axe, jadi hybrid build mungkin akan dibuat juga oleh Kairi. Yap, itu dia dari Kairi masih berhasil kabur dan Kairi berhasil menyelamatkan diri. Di bawah begitu banyak space yang terbuka yang bisa dimanfaatkan pula oleh cewek. 2.500 net worth keunggulan dari Onyx. 4-0. Ini banyak banget sih keuntungan, apalagi kalau kalian pesan Grab dan menangkan diamond sampai dengan 90% kalau pakai Grab. Itu keuntungannya besar banget nih kayak early yang dipegang sama Onyx. Enak banget, udah nyerempet gratis, tapi sekarang Kiboy dan juga Boots ada di dalam satu lane yang sama, tapi tidak terkena dari Asal Spila, udah langsung dikeluarkan. Kinya kehilangan momentum untuk bisa membanting dan juga mendapatkan ke arah satu player, dan sekarang waktunya untuk mereka pergi ke arah yang lain, tapi Kairi bersembunyi di dalam rerumputan menghantarkan damage dan sekarang mundur kembali. Ini Sorizo-nya juga perlu diperhatiin sih. Dia dari tadi juga udah coba untuk dapetin sedikit momen-momen, celah-celah, dia split, dia nyicil juga satu outer turret di mid, tapi Kiboy bakal maju. Ya, masih ditarik ulur juga ya dengan adanya Holy Hill yang bakal dipakai. Sementara untuk turtle-nya masih ditarik juga ke wilayah dari Onyx. Super Ken satu lawan banyak. Iya, ada level yang berbeda kali ini, tapi sekarang sudah sama Holy Baptism kena karena beberapa player dan turtle-nya berhasil lagi diamankan. Barusan Phantom langsung saja begitu baik, berhasil langsung menghancurkan karena Super Ki. Tapi Sanse membanting lagi karena satu player, Sanse tertinggal sendirian di area tersebut, tapi masih ada backup lagi dimiliki oleh Kiboy. Holy Healing menambah lagi movement speed yang dia miliki. Tapi Sive flicker ke dalam inner turret, masih berhasil selamat. Ken dan juga Moreno harus berada di dalam dari outer turret di area mid. Ternyata itu edit KW ya. Dia flicker onward, ternyata bohongan. Bukan, oke. Tapi bagaimana dari goldnya di sini sudah dipegang oleh Onyx ya, keunggulan dari Lancelot atas Baxia juga sudah mulai terlihat. Oke, Boots-nya ketabrak, tapi Boots masih berhasil pergi. Oke, wah ini juga sekarang yang ditugaskan untuk bisa jalanin lane jauhnya adalah Kairi. Objektif turret berhasil untuk diamankan kembali dan lihat, damage untuk bisa menghabisi jungle-jungle yang ada pun sudah semakin besar lagi Om. Iya. Dan mereka punya sih untuk badan juga di sini. D-Rod menjadi badan loh di garis depan. Dan kali ini Super Ken yang sedikit terdesak karena dengan Baxia dia gagal untuk bisa meredam laju Lancelot ini. Dan lihat bagaimana Kairi berdansa dengan puncture dia. Wah kena retri. Nah Super Ken mengeluarkan satu buah retribution untuk bisa clear secepat-cepatnya, tapi Kairi tidak gentar. Dia tahu ada retribution lagi dan orange buff akan diinvasi. Yap. Hei, di bagian bawah, Holy Baptism dikeluarkan kembali. Mereka berusaha untuk bisa langsung menabrak lagi karena satu pertahanan dimiliki oleh Bigoton Alpha. Tapi coba lihat Kairi ngacak-ngacak di dalam inner turret yang ada di area bawah. Nah ini Moreno-nya juga dia keluar dari map ya. Jadi tidak terjangkau. Tapi Sorizo selalu bisa memanfaatkan celah-celah kecil. Di mana? Tarik-tariknya udah mulai dirontokin nih Om. Ya, hindari tim fight ya. Yap. Buat Sorizo sendiri, dan tadi di area midnya juga kita melihat ada pergerakan Sive yang clear bagian mid. Jadi meskipun memang ada turret yang harus pecah, setidaknya nggak terlalu dalam untuk minion yang bisa didorong nanti bagi tim Onyx. Dan juga Lord yang pertama sekarang sudah muncul 8-0 Onyx. Mereka dengan adanya Direct yang akan menjadi sosok frontliner mereka dengan adanya bala bantuan juga dari Kiboy. Ini yang tadi kita pertanyakan tentang dari durability-nya, ternyata bukan jadi ancaman untuk mereka. Iya, dan bahkan mereka seakan-akan mereka gak butuh durability. Mereka cuma cari satu itu tumbang, menang kuantitas, tabrak. Damage-nya pasti akan lebih besar soalnya. Damage-nya besar banget. Dan itu yang terlihat juga sekarang dan sejauh ini. Boots, oke lah, mungkin secara power hero dia gak terlalu durable ya. Tapi dengan build item defense ya menurutku ya
durability yang dapetin ya dari Boots juga. Oke. Tapi Kairi udah fat banget, dia udah level 14. Siapa juga ke depan, siapa lagi yang akan mendapatkan Lord ini karena sekarang pertempuran jebakan Ki. Udah mulai maju ke bagian depan. Kairi, penta-penta dan retribution dia berhasil langsung masuk ke dalam. Satu Lord tersebut tapi Kairi berhasil dihancurkan oleh Holy Baptism Connect karena Ken. Ken dia tertinggal, Ken-nya pun berhasil langsung dilumat habis oleh cewek. Wah, itu sebuah pergerakan dari Kairi yang tepat semuanya. Duduk pada tempatnya. Itu 4 lawan 2 kan tadi. 4 lawan 2, dia ke belakang dulu, dia maju, retrinya on point. Ya, kemenangan untuk Onyx jelasnya ya. Karena tadi untuk yang lainnya juga langsung bisa melakukan coveran. Dan 1 poin kill berbanding dengan 9. Lord jatuh ke tangan tim Onyx. Dan kalian juga ada 2 wave minion yang berjalan di bottom lane. Waduh. Wave pertempurannya Ki berhasil langsung diremukkan di area tersebut dan outer taruh di area mid. Rubuh pula. Terbuka lagi defense yang dimiliki oleh Bigetron Alpha Ken. Terjebak di area tersebut, tidak ditembakin tapi tidak berasa. Dan ini adalah jawaban untuk adanya cicilan dan teror dari Astral Sphere. Iya. Holy Healing. Astral Kena Echo. tembak. Holy Iya. Heal juga. Tambah movement speed. Itu Semua dia. efek slow ini tidak akan berlaku sekarang buat Onyx. Hah. Berkat Rafael, meskipun ya Rafael adalah hero yang tipis juga. Dan sekarang Kairi menambahkan lagi damage dia dengan Endless Battle. Yap, Kairi sekarang udah level 15 Wah. maksimal. Adu-aduan terhadap objektif, point retribution udah pasti bakal mimpin. Tapi barusan ada Konsila udah terdengar akan kaki. Berhasil untuk bisa menangkap ke arah satu player karena begitu banyaknya mereka berkumpul bersama. Sedikit mengerikan apabila salah momentum untuk masuk ke dalam area defensif yang dibangun oleh Onyx. Ini Sansa udah punya satu buah Holy Crystal. Akan semakin besar lagi damage yang nantinya akan disumbangkan. Dan itu dia, 1 kali tembakan Astral Sphere di Holy Healing, full lagi semua. Full lagi ya, ada Oasis, ada Favor jelasnya ya buat dipakai. Dan jangan lupakan yang lainnya adalah faktor Quantum Charge, ada 4 Quantum Charge di sini. Jadi meskipun tambah Holy Heal, ya tetap bakal ada extra movement speed untuk menghindari efek slow yang diberikan. Ngajar semua ya. Ya, invasi selalu terjadi juga dan Boots di garis depan. Dari bar HP-nya kelihatan dia udah 8.200 darahnya. Yap. Hey, ditembak santai aja. Santai. Ada Holy Healing. Yep. Kairi farming terus pokoknya. Pokoknya push, dorong mininnya lewatin sungai. Dan ini dia untuk item build-nya. Di mana gak jauh sebenarnya untuk kedua mid laner-nya ya. Jadi sama-sama sudah punya item juga. Tapi lebih sakit untuk Suns karena dia langsung fokus untuk build ke damage. Sedangkan Novaria ini build-nya ke cooldown time. Ya, ada perbedaan sedikit di sana dan untuk retail sendiri ini damage-nya berkali-kali lipat diraih oleh dia. Dia ambil lagi purple buff-nya. Ya, padahal Kairinya gak retri. Iya. Tapi damage dari Tonrosnya tadi begitu mengerikan kan. Sakit ya. Sakit banget udah. Super Ken-nya juga nggak punya retribution, Shiva sudah selesai dengan sebuah win of nature. Namun ini dari Sorizo dan juga Kairinya ada lagi mode cuek ya. Iya. Udah jalan aja juga dia. Iya. Kairi punya Thunder Belt, jadi ini harus hati-hati untuk mereka yang stay di belakang karena bakal bisa dikejar juga. Dan Lancelot memang ini cukup mengesalkan ya, apalagi Lancelot di tangan pilot yang piawai ya. Itu susah banget buat ditangkap. Iya. Nah ini masalahnya nih. Ken tertinggal dari sisi level. Yap. Ken tapi memancing duluan loh. Alright. Ya agak beresiko sih memang, apalagi ini selisih 8.000 gol bisa saja ditabrak oleh Onyx. Wah ini Super Ken-nya bakal coba untuk dicicil dulu, diusir. Dan 5 pemain dari Onyx sudah ready untuk mengusir dari Bigetron Alpha. Yap. Wah itu dia. Wow. Oke. Ken-nya masih berhasil untuk bisa mendapatkan Kara Lord tersebut. Menjadi sebuah kejutan. Tapi Super Ken tidak dibiarkan lepas oleh pemain dari Onyx itu sendiri. Bahkan untuk sekarang dari masing-masing juggler hilanglah sudah. Wow. Top lane dari Onyx tidak rapi karena sudah didorong ternyata oleh Sorizo. Menjadi misteri karena Sorizo dari tadi memang dia gak ikut teamfight, dia jarang ikut teamfight. Tapi dia jalanin lane-nya. Oke. Wow. Kayaknya tadi berhasil ditabrak sama Ken, terstun dia retri. Berhasil om. Yep. Nah itu Shield United kan, Pakai shield nanti lama ya stunnya. 1,5 detik. Berasa. Lumayan ya. Dan momentum tersebut berhasil dimanfaatkan walaupun dia hanya harus hilang. Tapi untuk Kairi pun berhasil tadi dibalaskan keadaannya, masing-masing jungler gak ada. Tapi dengan satu Lord ini menetralisir semuanya. Yep.
Satu Lord yang langsung membuat gold gap-nya tadi 8.000, lihat tinggal 4.000 sekarang. Oke, Boots-nya mulai maju ke bagian depan tapi langsung dibanting begitu saja. Boots-nya mulai masuk ke dalam area defensif yang udah dibangun tapi untuk Ki-nya berhasil langsung dilumat habis. Bahkan sekarang Super Chorizo yang tadi aman-aman aja, sekarang malah berhasil ditembakin secara cepat. Ini dua pemain yang hilang. Sosok frontline juga sebenarnya ya. Jadi kalau ngeliat dari Bigetron Alpha untuk kali ini, ya mereka juga lumayan minim dari segi damage. Dan juga berkali-kali dengan adanya perbedaan atribut ngebuat dari Onyx juga bisa mendeliver damage dengan begitu luar biasa. Dan usaha dengan adanya Lord yang tadi sudah di-summon di area top lane, ini masih belum bisa menjadi jawaban untuk Bigetron. Itu dia Ken-nya, terjebak sendirian. Ada beberapa player yang emang udah terfokus untuk bisa mengejar pula. Ada 5 player berada di dalam satu lane yang sama. Ken gak memiliki cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Tapi 4 player tadi harus bergabung secara bersamaan. Ditembakin dengan Astral Spear tapi gak kena ke arah siapapun. Oh ini Glass Cannon Heroes ya sebenarnya dari Onyx. Dia ngandelin durability dari sosok Boots aja di depan dengan bala bantuan dari Holy Healing. Tapi itu nggak jadi sebuah ancaman untuk Onyx itu sendiri. Terlihat, Bigetron Alpha hanya baru saja bisa mendapatkan 2 poin kill. Ya, dan bahkan masih ada Cewek dan Sans juga yang menjadi sumber masalah ya. Yang belum terpick off satu kali pun juga sampai dengan sejauh ini. Dan kalau Chorizo kembali akan memainkan split push, dia sudah mulai harus berhati-hati. Ini dikarenakan dari Onyx mereka sudah siap juga dan sekarang mulai merapikan lane mereka. Dan ini dia peraduan yang terjadi tadi, di mana Lord dapat, topnya juga lagi nge-push sebenarnya. Jadi rugi ganda untuk Onyx yang untungnya mereka masih tetap bisa menetralkan keadaan. Mereka masih bisa defense juga. Dan kembali lagi untuk 20 detik ke depannya di mana Lord akan spawn setup yang rapi kali ini akan diupayakan oleh Onyx. Di bottom lane sudah terlihat cukup aman, tapi kalau memang Chorizo mau show di bawah, jelas dia bisa menjadi incaran untuk tim Onyx. Yap, Purple Buff jadi tujuan dulu ya. Diambil dulu lah. Udah lama gak makan Purple Buff itu, Super Ken. Dari tadi fighter terus ya. Iya. Terus apalagi dengan adanya Lord yang sekarang sudah muncul menjadi Lord ketiga. Astral Echo sudah mulai dibuka. Bakal ada kontes besar-besaran kah? Tapi 4 versus 5 ini cukup berat buat Bigetron Alpha. Wow, masih di-push Chorizo di bagian bottom lane. Jadi ini harus di-commit oleh Onyx, pulang atau commit Lord. Wah galau sih ini kayaknya. Pecah Dan dong di bawah. ada satu yang ternyata ditugaskan untuk pulang tapi nggak sempat menyelamatkan base turret. Yap, itu dia Ki-nya pergi ke arah yang berbeda dan Ki akankah masih berhasil selamat. Ada Holy Baptism yang langsung dikeluarkan. Ki-nya tertinggal sendiri di belakang dan dia pun sudah keluar dari robot pilak yang dia punya. Tapi Ki gagal untuk mengantarkan damage sekarang beberapa player dimiliki oleh Onyx. Malahan Onyx sekarang harus mundur sedikit karena pada pergerakan dari Pakito yang mulai menghancurkan konsentrasi. Ini ke distract. Dan ini adalah sebuah jawaban bagaimana Pakito sangat-sangat mahal untuk Bigetron Alpha mereka first pick. Iya, dan Pakito menjadi faktor yang benar-benar mengganggu ya dari tadi. Di mana tim fight-nya, Chorizo benar-benar mempercayakan semuanya kepada Super Ken. Baxia yang mungkin ada kemungkinan bisa menang, 50-50 chance untuk adu Retribution sekarang dengan sama-sama memiliki level 15. Yap, Chorizo coba. Dari udah standby dia sendirian, in and out-nya udah tinggi banget. Mobilitas tinggi banget. Dia bisa mengganggu, menghancurkan konsentrasi. Dan sekarang setup-nya benar-benar dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yap, wah ini real time win probability-nya juga ini masih terlihat 31% untuk Bigetron Alpha. Apalagi dalam keadaan yang sebenarnya nggak tertinggal jauh seperti di game sebelumnya. Kali ini dengan 5.000 perbedaan network aja dari segi kill yang berbeda tapi objektif bisa disamakan. Itu dia minimap di bagian bawah dari Pakitonya langsung dikejar habis-habisan. Pakito akan bisa bertahan. Ada Immortal yang udah pecah tapi Cewek bersama dengan Keyboy berhasil menghancurkan pergerakan dari Pakito. Wah ini Pakitonya terkena dengan ada 2 pemain dari Onyx tapi Bigetron Alpha mereka cukup sulit untuk bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk setup langsung. Cepetin ke arah Lordnya Om. Iya, belum bisa untuk dicepetin juga karena dari Onyx mereka juga sudah ready ya. Ada Kairi di sana yang sewaktu-waktu juga bisa melakukan aksi dive in. Gak mau terlalu ngambil resiko ya? Betul. Tapi ya mereka bisa untuk adu retri Super Ken lah. Masih bisa diadu ya sama-sama dengan level 15 juga. Yap, ada Super Ki yang berusaha untuk bisa mendekat. Ada Super Ken yang tetap stay di area tersebut dengan durability yang sangat baik. Menabrakkan diri ke bagian depan oleh Baptiste langsung dikeluarkan tapi Super Ki gak bakal bertahan jauh lebih lama lagi. Sedikit lagi ability tadi tersisa di dalam tubuh dari Lord. Siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut karena untuk sekarang. Penta Gusha dan juga Retribution yang begitu baik udah langsung dikeluarkan tapi Sigma di tempatnya berbeda. Ada Sun-nya, ada satu winter terancam. Sigma-nya terkurung sendirian. Ada WO yang dikeluarkan tapi Cewek. Wow, penghancur momentum terjadi di mana-mana. Winter Trajan dari Sans yang nge-trigger Shiva sendirian di sana dan
Wow, freestyle pria misterius terjadi, dua pemain. Bigetron Alpha hilang, Lord menjadi milik dari Onyx dan mereka tidak tumbang sama sekali. Ya, dan bahkan ada adu Win of Nature juga yang terjadi tadi antara Sive dan juga Cewek. Dan ini dia Evolve Lord yang sedang digiring oleh Onyx untuk mendapatkan Yap, game hanya ketiga. ada 3 player saja dari Bigetron Alpha yang siap untuk bisa mempertahankan area defensifnya. Tapi dengan begitu banyaknya, ada serangan dilakukan oleh pemain dari Onyx berserta dengan satu Lord ini. Base-nya terbuka dengan begitu bebasnya. Onyx 2-1 match point. Wow, ini dia Onyx yang dimana awareness mereka juga cukup baik walaupun sempat